Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, estetik yang berbahagia ya, estetika labid yang berbahagia, anakku yang soleh solehah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, anak-anakku yang soleh dan solihah estetika labidin, hari ini luar biasa sekali kita kembali lagi bersama Mentoring Adab. Dan Mentoring Adab kita hari ini mengenai sesuatu yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, ya. Sesuatu yang luar biasa, ya. Sesuatu di mana kebaikan itu ada pada kita. Lalu apa itu ya? Yaitu adalah orang yang selalu belajar ya, belajar ilmu Islam. May yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Barang siapa yang diberikan oleh Allah kebaikan yufaqihu fiddin, maka Allah pahamkan dia tentang agama. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah estetika labidin yang dirahmati Allah, Ustadz hari ini akan menceritakan seorang sahabat yang dia menginginkan kebaikan dari Allah, ya, menginginkan kebaikan dari Allah, bukan dari orang lain, ya, bukan pujian dari orang lain, tapi menginginkan kebaikan dari Allah. Nah, beliau adalah Abdullah bin Abbas, ya. Ada yang pernah tahu siapakah dia Abdullah bin Abbas? Ya, Abdullah bin Abbas adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Loh, kok bisa? Ya, Abdullah bin Abbas itu ayahnya namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Mohon maaf, Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi ayahnya Abdullah bin Abbas ini adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, yang paling merasa kehilangan adalah Abdullah bin Abbas ini, ya. Biasa disebut dengan Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas, ya. Pernah dengar ya Ibnu Abbas, ya. Nah, Ibnu Abbas ini adalah seorang yang gigih sekali dalam mencari ilmu dan penasarannya luar biasa mengenai ilmu, ya. Sampai beliau pernah mengikuti Nabi ketika sholat malam, ya, mengikuti Nabi ketika sholat malam. Dan bahkan ketika waktu kecil beliau sampai menginap di rumahnya bibinya Maimunah. Kalian tahu siapakah Maimunah? Ya, Maimunah adalah istri Nabi Muhammad SAW. Ya, anak-anakku yang soleh dan solihah, Abdullah bin Abbas ini atau Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat yang di masa kecilnya itu sangat penasaran dengan ilmu Islam, belajar kepada ilmu Islam, ya, luar biasa sekali, ya. Semoga ini menjadi hikmah bagi kita, ya, bahwasanya pentingnya ilmu Islam, pentingnya belajar Islam, seperti itu, ya. Nah, Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat Nabi, di mana beliau ini selalu ada ketika Nabi Muhammad SAW ketika beribadah. Suatu ketika Abdullah bin Abbas ini atau Ibnu Abbas ini menginap di rumah bibinya atau istri Nabi Muhammad SAW. Ketika sholat malam, ya, bayangin aja ya, ketika sholat malam dia itu ikut dari belakang, ikuti Nabi untuk sholat malam. Abdullah bin Abbas ini membawakan air wudhu untuk Nabi Muhammad SAW untuk sholat malam. Sampai Nabi Muhammad SAW kagum. Karena apa? Abdullah bin Abbas ini wudhunya sampai sempurna, maaf. Wudhunya itu sempurna, ya. Wudhunya itu sangat sempurna, ya. Dengan meniru Nabi Muhammad SAW. Di hadis diterangkan di kitab Sahih Bukhari itu, konon
Ibnu Abbas ketika sholat malam itu mengikuti Nabi Muhammad dari belakang, ya, menjadi makmum masbuk dia itu, ya. Ibnu Abbas ini di belakang Nabi Muhammad SAW, ya. Kalau kita sholat itu kan, kalau makmumnya satu, maka kita berjajar seperti itu. Ibnu Abbas ini tidak, dia di belakang Nabi. Lalu Nabi itu sampai mundur gitu ya, mundur ngikutin siapa? Ibnu Abbas tadi, mundur lagi ikuti Ibnu Abbas. Sampai pernah Ibnu Abbas itu berdiri ketika sholat, ya, bersama Nabi Muhammad SAW, dia ke kiri, bukan ke kanan, ya. Lalu ketika itu kalau bahasa orang kita namanya digeret ini ke kanan. Sampai seperti itu Nabi Muhammad SAW. Karena kegigihan Ibnu Abbas, ya, dalam belajar Islam, karena keponakannya sendiri, ya, Nabi Muhammad SAW atau sepupunya Nabi Muhammad SAW, akhirnya Nabi Muhammad SAW itu berdoa, ya, berdoa kepada Allah, mendoakan Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fiddin, ya Allah, berikanlah dia itu pemahaman ilmu agama, ya, yang baik, ya. Berikanlah dia itu pemahaman ilmu agama dan tafsir, ya, dan bisa mentakwil tafsir. Benar, ketika didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas ini menjadi seorang yang luar biasa, ya, dengan ilmunya. Dan bahkan benar, ya, Ibnu Abbas menjadi rujukan para ulama-ulama tafsir juga waktu itu, saat ini, ya. Dan juga Ibnu Abbas juga pernah meriwayatkan hadis juga berdasarkan apa yang telah dia tiru dari Nabi Muhammad SAW, ya, dari belajarnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu anakku sekalian, pentingnya kita belajar Islam, pentingnya kita untuk selalu semangat belajar Islam, ya. Artinya apa? May yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diberi kebaikan oleh Allah, yufaqihu fiddin. Allah pahamkan agama. Allah pahamkan agama. Artinya apa? Di sini bila kita paham Islam, mengetahui pelajaran-pelajaran Islam, maka kita tidak akan pernah salah, insya Allah tidak akan pernah salah. Kita tidak akan mengambil sesuatu yang justru apa? Melanggar aturan Islam. Itulah yang diinginkan oleh Allah ketika orang itu paham Islam. Baik anak-anakku sekalian, itulah dari cerita dari Ustadz mengenai Ibnu Abbas, ya. Abdullah bin Abbas, ya, tadi, ya. Semoga cerita ini menjadi hikmah bahwasanya pentingnya kita belajar Islam, ya, anak-anak sekalian. Dimanapun kalian berada, kalian harus belajar Islam. Karena insya Allah dengan belajar kehidupan kita akan menjadi berkah. Ya, kehidupan kita akan menjadi berkah dengan adanya kita belajar Islam. Baik, anak-anak sekalian, perlu kita ingat bahwasanya kalian mau nggak menjadi kebaikan, ingin diberi kebaikan oleh Allah? Mau kan? Iya. Daripada kita itu menginginkan kebaikan dari orang lain, ingin dipuji dari orang lain, ya, maka lebih baik kita dipuji oleh Allah dan diberi kebaikan oleh Allah. Yaitu dengan apa? Dengan belajar Islam. Baik, sekian dari Ustadz. Semoga menjadi hikmah bagi kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.